Mesin. Mesin. Oh, Mesin. Kakak Mesin. Dia terluka cukup parah. Lihat Pak Sakauni. Lu hatinya sampai hangus. Dia terkena pukulan Aji Tapak Wisa. Suatu saat aku akan membuat perhitungan dengan wanita iblis yang bernama Dewi Sambi itu. Lihat Kamandano. Lihat. Dia sadar. Kakak Mesin sudah sadar. Lihat. Tubuhnya mulai bergerak-gerak Kamandano. Mesin. 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 Ini aku. Suamimu. Aku Arya Kamandano. Kakang Kamandano. Iya. Akulah Arya Kamandano. Maafkan aku, Mesin. Aku datang terlambat. Kau adik Uni. Iya, Kakak Mesin. Aku Sekawuni. Ayo, Kamandano. Kita harus segera menolong Kakak Mesin. Ayo, kita bawa naik ke atas. Tidak usah, adik Uni. Jangan. Kau harus segera mendapat perawatan, Kakak Mesin. Luka-lukamu cukup parah. Terima kasih, adik Uni. Tidak usah. Luka-lukaku sangat parah. Sakitnya bukan main. Hatiku seperti terbakar. Panas sekali rasanya. Kau terkena pukulan Aji Tapak Wisa, Mesin. Kami harus segera mengobatimu. Kakak Kamandano. Sekarang aku ingin minta kepastianmu, Kakak. Kepastian tentang apa, Mesin? Katakanlah. Ayo katakanlah. Kepastian tentang apa? Apakah Kakang Kamandano sesungguhnya mencintai aku? Mesin, mengapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja aku mencintaimu. Kau adalah istriku. Kau akan segera sembuh, Mesin. Dan kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Jadi, kau benar-benar mencintaiku, Kakak? Tentu saja aku mencintaimu, Mesin. Aku sangat mencintaimu. Dan apakah kau percaya bahwa aku pun sesungguhnya mencintaimu, Kakak? Iya, aku percaya. Aku percaya padamu, Mesin. Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku sudah melakukan segalanya. Aku hanya berharap bahwa kau mau percaya padaku. Aku mencintaimu, Kakang Kamandano. Aku ingin menjadi istrimu yang baik. Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi, kecuali ingin menjadi istrimu dengan baik. Sudahlah, Mesin. Sudahlah. Aku pun ingin menjadi suamimu dengan baik. Sudahlah. Lupakanlah masa lalu kita yang suram. Kau harus segera sembuh. Mesin. Mesin. Kakak Mesin. Kakinya mengejang, Kamandano. Wajahnya menjadi sangat pucat. Aku sudah tidak kuat lagi, Kakak. Kau harus kuat, Mesin. Kau harus tabah. Jangan putus asa. Kau harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandano. Aku titipkan Aiwandira dan Panji Ketawa. Carilah mereka. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Carilah sampai ketemu, Kakak. Dan setelah ketemu, rawatlah mereka. Kasihan mereka. Anak-anak kecil yang malang. Kau tidak usah khawatir, Kakak Mesin. Kami akan mencari mereka sampai ketemu. Tapi di samping itu, kau pun harus sembuh. Kakak Mesin sangat putus asa. Kakak Mesin juga harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandano, maukah kau meluluskan permintaan
permintaan apa, Mesin? Katakanlah. Aku pasti akan meluluskannya. Selama ini kita hidup sebagai suami istri. Tapi kita hidup sendiri-sendiri. Kita tidak pernah merasakan kehangatan sebagai sepasang suami istri. Kau tak pernah menyentuhku. Kau tak pernah membelaiku. Kau selalu mendiamkan aku dalam dinginnya penderitaan. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku. Aku telah berbuat tidak adil padamu. Maafkan aku, istriku. Kakang Kamandanu, alangkah bahagianya jika seandainya kau mau menciumku sekarang ini. Ciumlah aku, Kakang Kamandanu. Ciumlah istrimu. Kau tidak pernah melakukannya, bukan? Hanya inilah permintaanku, Kakang Kamandanu. Aku hanya membutuhkan sebuah ciuman yang tulus dan bersih dari suamiku. Mesin. Mesin. Arya Kamandanu tidak menunggu lebih lama lagi. Sambil menangis terseduh-seduh, dia segera mendekap tubuh Mesin. Dia mendekap dengan erat sekali. Kemudian dia mencium mulut Mesin yang berlumuran dengan darah. Dia mencilati darah itu hingga bersih. Dan dia juga membersihkan darah yang meleleh di sekitar hidungnya dengan lidahnya. Dia sama sekali tidak merasa jijik. Dia justru merasa bangga dan bahagia bisa membersihkan darah di wajah Mesin dengan mulutnya. Dia membelai rambut wanita Mongolia itu dengan penuh kasih sayang. Dia selama ini merasa telah menelantarkan Mesin. Dan sekarang dia ingin menebus kesalahannya itu. Dia ingin mencurahkan seluruh kasih sayang dan perasaan cintanya kepada istrinya yang selama ini telah disia-siakannya dan telah dibuat sakit hatinya. Tapi mendadak Arya Kamandanu berhenti mencium. Sambil mencengkram kedua belah pundak Mesin, dia menatap wajah istrinya yang semakin nampak pucat. Arya Kamandanu menjadi cemas ketika melihat napas Mesin tersengal-sengal. Mesin! Mesin! Oh! Mesin! Mesin! Oh! Mesin! 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 Lihatlah Sakawuni. Lihatlah istriku ini. Dia sudah meninggalkan kita. Apakah benar-benar dia sudah meninggalkan kita, Kamandanu? Lihatlah. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Apa saya sudah tidak berdesah lagi? Dia sudah meninggalkan kita, Sakawuni. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Aku berdosa besar padamu. Kenapa aku harus menebus dosa-dosaku ini? Iya. Nampaknya dia memang sudah meninggalkan kita, Kamandanu.
Aku menyesal sekali. Selama ini, aku telah seringkali membuat hatinya sakit. Selama ini, aku telah menyanyiakan cintanya. Dia adalah seorang istri yang sangat baik. Dia adalah seorang wanita yang berbudi luhur. Hatinya seperti emas. Jiwanya laksana intan berkilauan. Aku benar-benar merasa tidak berharga. Aku menjadi kotor. Kotor sekali. Kamandano, tapi aku masih belum yakin benar bahwa istrimu sudah meninggal. Ada beberapa bagian tubuhnya yang masih hangat. Tapi lihatlah, Wuni. Kakinya sudah menjadi kaku. Kaku dan dingin. Dan sudah tidak ada lagi nafasnya. Denyut nadinya juga sudah tidak ada. Bukankah itu berarti dia sudah meninggal? Bukankah dia sudah meninggal? Sudah meninggal, Sakawuni. Sudah. Kalau memang istrimu sudah meninggal, kau harus menerima kenyataan pahit ini. Semua orang akhirnya akan mati juga, Kamandano. Kalau Yang Maha Kuasa menghendaki, tak ada yang bisa melawan maut. Sudahlah, Kamandano. Tak perlu kau menyesali apa yang telah terjadi. Bagaimana aku tidak menyesal, Wuni? Aku telah berbuat dosa besar pada wanita ini. Dia datang dari negeri yang jauh. Dan di tanah Jawa ini, dia menjadi buronan pemerintah Kediri. Dia menjadi buronan bersama suaminya yang kemudian meninggal di atas pangkuannya. Tapi rupanya, penderitaan itu belumlah cukup baginya. Dia masih harus menderita karena perbuatan kakak kandungku sendiri, Arya Dwi Pangka. Seharusnya aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Seharusnya aku memberikan penghiburan padanya. Dan bukan justru menambah penderitaan. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku, suamimu yang kejam ini. Kamandano, kau tidak bisa terus-menerus meratapi kematian istrimu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Wuni? Sebaiknya kita angkat istrimu dan kita bawa ke atas sana. Kita baringkan dia dalam kubuknya. Tapi tubuhku sudah habis terbakar. Tapi kita tidak bisa terus-menerus berada di tempat ini, Kamandano. Kita harus segera membawa istrimu ke atas. Baiklah. Aku akan menganyam daun ilalang untuk atap. Dan aku akan membuat sebuah balai bambu untuk membaringkan istriku. Mari, Sakawuni. Mari kita angkat dia. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian mengangkat tubuh Meisin. Mereka menggotong Meisin naik ke atas tebing. Perjalanan agak sukar dan terpaksa menggunakan jalan memutar. Tapi akhirnya mereka pun sampai di atas tebing. Dan Arya Kamandanu membaringkan tubuh Meisin di halaman gubuknya. Meisin tergeletak dengan tenang. Wajahnya pun nampak tentram sekali. Dan dia sepertinya bukan mati, melainkan hanyalah tidur pulas. Mereka membawanya pergi, Ayah. Mungkin mereka itu saudara-saudaranya. Kau lihat laki-laki yang menangis itu tadi, Ratanca? Iya, aku melihatnya, Ayah. Yang membawa pedang besar di pinggangnya itu kan? Nah, laki-laki itulah suami wanita yang terluka parah itu. Sedangkan wanita yang satunya lagi mungkin temannya atau sanak saudaranya. Apakah wanita yang terluka parah itu
benar-benar sudah mati, Ayah? Entahlah, Ratanja. Aku tidak tahu pasti. Mungkin juga dia sudah mati, atau mungkin juga belum. Kadangkala seseorang yang mengalami pingsan berat nampaknya seperti orang yang sudah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, Ayah harus menolongnya. Kasihan wanita yang malang itu, Ayah. Benar, Ratanja. Kita harus menolongnya. Tapi kita harus mencari cara untuk menolongnya. Kita temui saja mereka itu, Ayah. Tidak bisa. Nanti akan terjadi salah paham, Ratanja. Nanti dikira kita yang telah melukai wanita itu. Sebaiknya kita menggunakan cara lain, Ratanja. Kita tidak bisa terang-terangan menolong wanita yang terluka parah itu. Bola matahari sudah sejak tadi meluncur turun dan tenggelam di permukaan Cakrawala. Jubah sang Dewi Malam mulai menjamah lereng gunung Arjuna dan sekitarnya. Kabut tipis melayang di sela-sela pohon. Beberapa ekor burung malam terbang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya, kemudian lenyap di balik kabut malam yang dingin. Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk di tengah-tengah halaman, di depan gubuk yang sudah sebagian besar menjadi arang. Sementara Maisin terbaring tenang di hadapan mereka. Arya Kamandanu nampak masih terus meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya. Sakawuni sudah berhenti menghibur Arya Kamandanu. Sejak siang tadi tak henti-hentinya dia berusaha menyadarkan laki-laki yang pernah merebut hatinya itu. Kamandanu, kita tunggu saja sampai besok pagi. Kita tunggu sampai besok pagi. Dan setelah itu, apa yang akan kita lakukan, Sakawuni? Kita hanya ingin memperoleh kepastian. Apakah istrimu sudah benar-benar meninggal? Kalau memang dia benar-benar sudah meninggal, ya, kita harus menguburkannya. Hesin. Aku akan pergi sebentar, Kamandanu. Aku akan mencari kayu-kayu kering untuk membuat perapian. Aku di sini saja, Sakawuni. Iya. Aku tidak bisa meninggalkan istriku tidur seorang diri. Iya, memang sebaiknya kau di sini menunggu kakak Maisin. Apakah kau masih menyimpan batu api? Iya, aku masih menyimpan beberapa potong. Kalau begitu aku pergi dulu, Kamandanu. Kau tidak usah pergi terlalu jauh, Buni. Di belakang gubuk ini banyak sekali ranting-ranting kering. Kau bisa mendapatkannya dengan mudah. Sakawuni tidak menjawab. Dia langsung melompat dan sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di telan kabut. Sementara Arya Kamandanu duduk diam sambil terus-menerus memandang wajah istrinya yang pucat pasi. Hesin. Kulihat wajahmu cantik sekali malam ini. Kau memang seorang wanita yang cantik. Cantik luar dan dalam. Aku menyesal karena selama ini telah menyia-nyiakan kecantikanmu, Maisin. Aku menemukan sebuah batu permata yang sangat berharga. Tapi aku telah mencampakkannya begitu saja. Aku adalah laki-laki yang paling bodoh di dunia ini. Aku bodoh dan bernasib sial. Arya Kamandanu. Tahu apa sekarang kau ini? Menyesali nasib, mengutuk diri sendiri, memaki-maki diri sendiri. Apapun yang kau lakukan sekarang ini, istrimu tidak mungkin bangun kembali. Istriku. Kembali Arya Kamandanu menangis terseduh-seduh meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya dan hidupnya. Air matanya mengucur dengan deras. Selama hidupnya, baru 2 kali dia menangis seperti itu. Pertama kali ketika melihat jasad ibunya dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan kedua ialah sekarang ini,
saat menyaksikan istrinya terbaring dalam keadaan tenang di hadapannya.